sekarang saatnya kita bahas urusan pemain yang nggak boleh atau nggak dikasih sama klubnya untuk ke timnas. Aduh, ini gimana nih? Gimana ya, bingung gitu. Ini katanya juga kalau nanti mereka tetap nggak mau gabung dan nggak boleh, nggak bakalan dikasih buat dipanggil timnas lagi untuk main sama Portugal. Enggak sih, ini sih Bener cuma nggak sih? emosi sesaat lah Iyalah. yang ketua PSSI ini. Kadang-kadang gue juga sayangin ya, mereka kan sebenarnya punya tim komunikasi. Iya. Dan Pak Erik nggak harus selalu hadir untuk menjawab pertanyaan wartawan yang Iya, betul. memang jebakan gitu ya kadang-kadang. Itu juga sih, pola komunikasi itu juga perlu ditata sih menurut gue di PSSI. Bagaimana caranya supaya apa yang dikatakan ketua umum itu nggak digoreng gitu ya. Dan misalnya kalau terkait dengan hal-hal yang menyangkut liga misalnya, Pak Erik nggak perlu jawab gitu kan. Ya jawabnya suruh juru bicara dari LIBI suruh ngomong gitu. Karena nanti offset juga gitu kan. Terus yang kedua soal timnas ini juga sebenarnya kan ya jadi polemik itu karena Persija sama PSM kan nggak melepas masing-masing satu pemain. Iya, cuma jadi satu. sebenarnya terlalu berlebihan jika itu dijadikan keributan, quote-unquote gitu ya. Toh nggak terlalu signifikan juga. Jadi ya sudahilah polemik itu, dan gue yakin Pak Erik nggak seperti itulah ya, bahwa dia nanti nggak mempertimbangkan ulang kalau memanggil pemain yang nggak mau dipanggil. Ya kan pemain juga Nggak salah pemain juga ya. yang nggak mau main di timnas ya kan, tapi kan pemain-pemain itu kan terikat sama kontrak gitu kan. Dan di dalahnya yang dihadapi ini pemain tersebut pelatihnya itu pelatih yang udah ngerti regulasi FIFA. Dua-duanya lagi ya. Yang kelas dunia lah istilahnya, yang dia tahu mana yang mandatori, mana yang enggak gitu. Dan yang kedua juga harus diingat, Pak Erik tuh sempat bilang kan waktu itu bahwa ini bukannya target gitu loh. Ya sudah betul, gitu deh. Jadi jangan diglorifikasi gitu bahwa AFF ini harus dimenangkan gitu. Naif menurut gua. Jadi biarin aja mengalir seperti ini. Waktu itu juga Pak Erik bilang penggawa utamanya adalah anak-anak U20 gitu kan. Udah bener itu, tapi kenapa kok kesini kok berubah gitu kan, itunya statementnya gitu, bahwa semua pemain yang dipanggil oleh timnas harus ikut gitu ya. Ya lihat dulu prioritasnya apa gitu kan. Kalau cuman kelompok umur ya nggak gitu-gitu amat lah gitu kan maksudnya. Ini juga sebenarnya kan gini. jelas ya. Tahun 2022 tuh kita nggak ikut loh Under Iya. 23 karena masalah pandemi atau segala macam. Artinya kan ini bukan sebuah piala yang jadi target-target amat. Dan kemudian kalau dibilang bahwa ini nggak target, ya kenapa harus ngotot mendapatkan kedua pemain? Rizky Ridho kan kalau urusannya hanya Under 23 ada penggantinya lah pasti. Kemudian Rizky Ridho kan juga levelnya udah senior juga kan. Kalau dia turun ke Under 23 ya kalau dibutuhkan nanti Under 23 qualifiers lah contohnya. Lebih berbobot lah ya. Berbobot, dan itu kan bertepatan dengan FIFA Matchday, jadi tidak akan ada halangan dari klub. Kalau klub melarang, klub bukan melarang sebenarnya, tidak punya kewajiban memberikan pemain kan. Thomas Doll dan Tavares tahu itu. Kemudian kan ada kalimat bahwa ya terang aja klubnya mereka lagi terpuruk. Kalau peringkat pertama dan kedua klubnya mereka itu malah nggak dikasih semuanya. Karena akan mempertahankan posisi itu, dan mereka tahu itu aturannya FIFA. Terus kan aku nggak tahu apakah Pak Erik, tapi kan ada kalimatnya dia bilang bahwa pelatih sampai meremeh-remeh bahwa pelatih asing itu harus sopan lah terhadap pemain-pemain kita. Ya pelatih kan kalau bentak-bentak biasa ya. Iya. Pelatih mana sih yang nggak bentak-bentak? Aneh juga kalau pelatih nggak bentak, ya timnya pasti berkunci ya Pep jadinya. juga sama Iya kan? sama juga. Jadi maksudnya ya ini harus dihentikan, bahwa udah saatnya bahwa nanti kan ada Under 23 qualifiers. Sayang aja kalau Rizky Ridho nggak boleh main gara-gara hal ini. Atau nanti lawan Portugal nggak boleh main kalau ini Portugal jadi datang ke sini. Yang menurut kabarnya akan datang juga. Dan itu ya tadi itu kalau ketemu sama wartawan emang harus hati ya. Aku dulu mau Ucup hati-hati loh kalau ngomong. Pelit malah dia. Kenapa? Iya gitu. Makanya gue juga kaget kok Pak Erik kok ngomong gitu ya. Iya, Kan nggak penting dia ngomong gitu nggak gitu. penting banget Iya, ya. sama Di tengah dia udah ngomong bahwa ini bukan target Iya, gitu. iya. Dan kalau masalah nasionalisme, siapapun pasti ingin memperkuat timnas ya, nggak mungkin enggak. Dan tadi kan juga kedua pelatih ini juga benar tadi Bung Ike bilang punya dasar ya, karena ini bukan FIFA Matchday Iya, kan. kecuali nanti Under 23 qualifiers mereka tidak diperbolehkan, nah itu harus baru dipertanyakan gitu. melanggar Dan ya. itu kan liga juga berhenti ya pada saat itu. Tapi ini kan pada akhirnya kasihan pemainnya juga dong ya. Akhirnya mereka ibaratnya bisa dibilang dapat pressure kan. Mereka gimana nih timnas kalau beneran nggak dipanggil, sedangkan mereka juga harus memenuhi kewajiban mereka di klub kan kayak gitu. Enggak sih, enggak lah. Gue yakin itu ya cuma omongan sesaat aja sih. Karena pada dasarnya pemain itu ngikut siapa yang bayar gitu kan. Iya, Kan betul. ini kan profesional kan, bukannya terus kemudian mendahulukan
profesionalitas daripada nasionalisme, bukan. Cuma karena momennya aja ini dirame-ramein sama media. Pasti timnas, apalagi kalau untuk event yang bergengsi ya seperti AFC U23 qualifying itu dan juga FIFA Matchday, pasti perlu pemain-pemain terbaik lah. Nggak mungkin jadi baperan gitu. Wah enggak nih, kemarin dia nggak mau ikut, kan bukan salah pemain juga gitu kan. Terus mau salahin klub, ya dasarnya apa klub disalahin gitu kan? Karena mereka juga punya patokan kan. Iya, ada peraturannya kan di sana. Tapi kalau Mas Gita sendiri melihat dari sudut pandang itu seperti apa, Mas? Ya harusnya kita kan di bawah FIFA, kita di bawah AFC. Ya ikut aturannya mereka, bahwa mereka memang tidak mewajibkan klub merilis pemain di sebuah turnamen yang bukan agenda FIFA. Bahkan Olimpiade pun banyak loh kasus di mana pemain tidak diberikan kesempatan untuk bermain memperkuat timnya, tim nasionalnya itu ya. Walaupun mereka ingin dengan sekarang Olimpiade udah pemain-pemain profesional boleh ikut, ya mereka harus nurut. Kenapa? Karena klubnya lebih membutuhkan mereka dan klub berhak untuk menahan mereka. Gitu. Oke. Nah tapi kalau di dalam klausul pemain sendiri itu ada nggak sih secara jelas gitu kayak selain kesadaran juga tapi memberitahukan bahwa memang mereka harus tunduk sama peraturan klub gitu. Tunduk aturan klub iya ya pasti. Karena yang membayarkan klub mau nggak mau. Jadi fairnya gini loh. Kenapa kita harus marah kepada Persija dan kepada PSM atau kepada Dol dan Bernardo Tavares? Kenapa kita nggak marah kepada pelatihnya Ado Den Haag atau pelatihnya Utrecht yang ya nggak lepas pemainnya? Nggak melepas pemainnya juga kan mereka. Nggak mungkin lah. Under 20 itu kalau sekelas Rizky Ridho aja dipanggil, nggak mungkin Marcelino Ferdinand nggak dipanggil. Kalau boleh itu pasti dipanggil juga gitu loh. Okay. Kan nggak berani marah juga gitu. Itu sarkas itu. Kenapa lo nggak panggil Rafael Struijk? Iya, Rafael Struijk gitu kan. Itu berantakan loh Malaysia kalau ada Rafael Struijk. Aduh, tapi Om Yuki, pemain-pemain ada yang curhat nggak sih sama Om Yuki? Misalnya nih kayak ada polemik yang seperti ini tuh, mereka tuh sebenarnya hatinya aja sih prefer kayak sebenarnya kepingin deh main di timnas atau kayak ya udah mendingan gue di klub aja gitu. Kalau dia sendiri secara pribadi gitu ada nggak sih yang cerita? Iya, pemain pasti merasa tersandra lah ya. Di satu sisi mereka juga pengen bela timnas karena timnas itu pencapaian seorang pemain lah. Terus di sisi lain tapi mereka juga harus profesional kan. Dan mereka nggak bisa memaksakan diri untuk keluar dari kesepakatan kontrak karena itu namanya pelanggaran. Jadi ya mereka nih boleh dibilang quote on quote korban lah gitu ya, korban dari polemik ini gitu. Jadi nggak fair kalau nyalain pemain gitu loh. Dan masih muda ya, mereka masih muda. Jadi jangan digiring-giring kepada loyalitas pemain terhadap bangsa ya. Aduh, kasihan gitu. Jadi beban mereka ya. Sangat beban mereka gitu. Oke, nah tapi di balik polemik ini ada berita baik juga ya, yang masalah Portugal. Erik Thohir juga menyatakan katanya. Oh, jadi ya? Nah, itu aku baru mau nanya, itu gimana Bu? Kok gitu mukanya? Tapi kalau Pak Erik udah bilang biasanya jadi ya. Iya, biasanya. Argentina kan dia bilang jauh-jauh hari terus akhirnya jadi. Ini Portugalnya si CR7 datang nggak dia? Nah, nggak tahu tuh dia datang apa. Tapi kan tergantung itunya, ridersnya gimana. Tapi kan dia kan selalu ini ya, selalu berpatokan kalau Messi bisa, kenapa gua nggak bisa? Messi bisa nggak main di Indonesia, kenapa gua harus main di Indonesia? Tapi bukannya dia harusnya cari muka ya. Maksudnya Messi nggak mau dia datang ke Indonesia, gua harus datang nih gitu kan. Iya, kalau kita merefer dari apa yang sudah dilakukan oleh Ronaldo dulu sebelum dia menjadi pemain top level sekarang, dia udah kesini duluan. Iya, betul. Dia terus memberikan privilege bahkan ya sama Martinus ya. Iya, betul. Waktu kasus Aceh ya. Gempa di Aceh. Gempa di Aceh, musibah di Aceh, dia datang terus dia juga ikut nanam pohon dulu mangrove ya. Waktu zaman SBY. Jadi sebenarnya secara ikatan emosional kedekatan dia lebih Indonesia. dekat. Terus yang kedua kan Arab kesini lebih dekat daripada dari Eropa kesini kan. Mestinya sih kalau nggak ada halangan ya dia bisa kesini lah. Tapi kan tergantung si pemain. Kalau tadi seperti gue bilang, kalau pemain-pemain top level gini kan mereka punya rider sendiri dan biasanya kalau kayak gitu timnas menyesuaikan agendanya mereka gitu. Kalau pemain-pemain itunya misalnya nggak welcome untuk datang ya timnas juga nggak bisa maksa. Mereka dewa, gitu kan. Kayak Messi nggak datang nggak bisa maksa gitu kan. Bisa ngapa-ngapain ya. Tapi mungkin yang agak repotnya adalah waktunya ya, karena tahun depan kan Euro. Kan nggak tahun ini ya kalau Portugal didatangkan tahun depan itu kan FIFA Matchday itu kan di bulan Juni nggak mungkin karena di Euro. Di bulan Maret itu kan mereka biasanya
persiapan uji coba untuk Euro. Nah, apakah Iya. mereka bersedia ke sini atau enggak? Kan bisa jadi Indonesia uji coba sama Indonesia. Oke. Oh, kenapa Mas? Kenapa nih? Nggak bisa coba Karena ketawa. biasanya mereka kan udah drawing group itu kan, biasanya menyesuaikan dengan lawan-lawan di grupnya mereka. Oh, yang setara. Yang setara, Iya. biasanya Oh. seperti itu. Tapi nggak tahu. Selama ini kan ya Juni itu kan Juni di tahun ganjil itu yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena FIFA Matchday tidak ada qualifiers dan segala macam. Jadi Kemarin harus dong yang bertemu Iya, ganjil. Argentina datang itu sangat memungkinkan karena mereka memang tidak ada Tepat ya. kewajiban untuk ikut kualifikasi dan lain-lain Oke, gitu. ya kita doain mudah-mudahan beneran lah ya bisa benar-benar terselenggara. Nah, yang kalau kayak bisa- gini-gini gue setuju Pak Erik yang ngomong. Oke, Hal-hal yang harus besar. Iya, hal betul, besar. Yang kecil mah jangan, udah kasih Pak Ari aja suruh ngomong. Bung Iki aja kalau enggak ya, Oh, jangan enggak. bukan kalau kitanya ya. Oh enggak. Bener aja disalahin apalagi salah. Oh gitu. Aku juga pernah tuh dapat tawaran, tapi takut Nanti aku yang diserang netizen ya kan. Nggak bakal kalau Intan diserang netizen. Jangan jadi itu alasannya ya. Oke deh Jebret Tim, ini menarik banget tapi kita masih punya bahasan menarik lagi setelah ini.